kita semua tahu ya, orang tuanya meninggal di tempat, gitu dua-duanya. Jadi masyarakat Indonesia ini prihatin dengan apa yang terjadi pada saat itu. Akhirnya tergeraklah masyarakat Indonesia untuk menyuarakan ke Marissa Ica, karena orang semua di Indonesia ini tahu bahwa Marissa Ica itu adalah sahabat dekatnya Vanessa, ya. Akhirnya menyuarakanlah seluruh masyarakat Indonesia yang baik hati ke Marissa Ica untuk melakukan donasi untuk yatim piatu, ya. Akhirnya di situ kalian pula yang punya ide untuk ibaratnya udahlah buat beli rumah yang dikontrak aja gitu loh. Artinya di sini tidak ada pemaksaan dari pihak manapun, tidak ada ajakan dari pihak manapun untuk melakukan donasi rumah gala. Karena itu sudah ketukan hati, sudah atas dasar kemanusiaan, membantu sesama manusia. Ya. Jadi sudah atas dasar kemanusiaan, penggalangan dana itu terjadi, dan dari pihak manapun tidak ada yang keberatan. Jadi mau dituntut, mau dikasuskan, apanya? Paham nggak? Semoga kalian paham deh. Aku ntar kalau nggak paham kalian, alis gue turun nih tiba-tiba. Janganlah mencari-cari kesalahan orang. Jangan, nggak boleh. Segala borok gue lah. Kan gue bilang, gue bukan orang suci. Gue ini tukang mabok. Gue nih bukan orang yang rajin sholat juga enggak. Kalian aja sekarang bilang gue orang baik, orang baik, orang baik. Gue nggak sebaik yang kalian kira gitu. Gue hancur, gue tidur sama sejenis aja udah dosa, balik lagi ya. Tapi semua orang tuh pasti punya masalah. Itulah kenapa gue tidak pernah menutup siapa diri gue. Gue ngaku, gue lontong dulu. Gue ngelontong jadi lontong internasional. Gue mengakui itu. Wow. Dan gue dengan bangga selalu cerita ke orang. Karena apa? Karena dengan gue melontong, gue bisa beli rumah, bisa beli birkit, bisa beli apa yang gue punya sekarang gitu. Dari hidup gue yang titik nol, akhirnya gue bisa sampai ada di titik seperti sekarang ini, itu hasil melontong dan hasil kerja di perusahaan yang gue pernah kerja gitu. Terus tiba-tiba gue dulu zaman susah, ya namanya kita zaman susah lah, pernah ada intinya bisnis kayak kredit barang gitu, dan yang makanya uangnya bukan gue, dan gue ada semua buktinya. Terus itu udah selesai, ada suratnya semua, terus tiba-tiba dibilang dikeluarkan lagi video itu. Lihat, udah beda. Sekarang aja gue udah tirus, udah di film, udah pernah. Itu dulu tahun kapan dikeluarkannya lah video yang sudah selesai sebenarnya. Emosi saya, tapi nggak masalah, mereka biarin korek-korek, kita lihat sampai mana. Namanya jejak, saya tidak munafik ya, namanya jejak digital itu pasti ada. Oke. Namanya jejak digital itu pasti ada. Siapapun pasti punya catatan, apa ya, ibaratnya kayak tingkah laku buruk tuh pasti ada, karena manusia nggak ada yang sempurna ya, kita bukan nabi. Oke. Jadi saya rasa, dan itu sudah selesai, jadi nggak masalah gitu loh. Selama saya bisa menyelesaikan itu, saya sumpah di atas Quran. Menurut kalian, dengan saya yakin itu saya sumpah, apakah saya melanggar sumpah itu? Kan gila. Saya punya kok bukti surat tanda tangan. Coba tanya ke dia, suruh upload tanda tangannya. Apa? Tanda tangan. Perjanjiannya uang tuh dipakai apa? Pasti dia yang malu. Karena dia sebenarnya rentenir. Rentenir, inisial N. Dia juga single parent. Saya tidak bilang semua janda itu busuk seperti dia. Karena dia mau menguasai harta kakek saya yang konglomerat. Nanti saya kalau perlu saya kontenin, nanti saya klarifikasi sama kakek saya juga masalah ini. Gitu ya, dan itu rentenir sebenarnya kalau kalian mau tahu. Kenapa di video itu saya bilang yang 60 jutanya belum, nanti ada lagi yang baru 15 juta. Kenapa begitu? Pasti kalian bingung, karena 15 juta dia yang nyuruh, ada surat perjanjiannya masih saya pegang. Saya pegang kopian surat perjanjian yang ditandatangani saya, dia dan anaknya sebagai saksi. Dia bilang itu 15 juta untuk nutupin bunga. Utang pokoknya cuma 30 juta kalau kalian mau tahu, ya. Saya bongkar aja udah sekarang semuanya. Karena menurut saya itu sudah selesai. Masalah itu sudah selesai, sudah saya selesaikan dengan baik, sudah sesuai dengan perjanjian yang dituliskan, bahkan lebih dari itu. Tiba-tiba, ya balik lagi, pada saat kita naik, pada saat kita mengungkapkan satu kebenaran, tidak semua orang itu support kita. Pasti ada namanya pro kontra, apalagi dengan gue yang bencong, yang banci, yang ngondek begini. Udah banyak gue nih ada kontra di gue. Terus tiba-tiba dengan adanya ini, gue dibilang sok suci lah, gue tidak pernah bilang gue suci, gue tidak pernah bilang gue baik, gue selalu bilang gue bejat, gue homo, gue bejat, gue tidur sama laki, gue ngelontong. Salahnya di mana? Apa yang gue tutupi? Punya utang wajar,
Tapi sampai detik ini coba boleh ditanyakan ke orang. Gue sampai detik ini hanya punya utang dengan sahabat dekat gue. Itu namanya Hendro. Boleh dicek. Hendro Wahyu. Kalau kalian ada yang kenal atau mungkin orang yang nonton di sini boleh dicek. Sampai detik ini gue hanya punya utang dengan dia. Gitu. Utangnya juga utang bisnis, bukan utang sengaja gue duit gitu. Bisnis, bukan utang sengaja gue duit gitu. Nyampe belum? Guys, udah deh, aku udah dulu ya. Nanti lanjut lagi nih, aku udah janjian sama orangnya udah sampai. Ya sayangnya, makasih udah dengerin gue ngebaca. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan, dan selamat melakukan aktivitas kembali yang lainnya. Salam.